Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala mukhalafati hawana wa a'inna ala ittiba'i sunnatika. Allahumma ij'al hurriyatana Allahumma ij'al ya rabbana hurriyatana hurriyatan hakikiyatan tu'inuna ala taqarrubi ilaika wa la taj'al ya rabbana hurriyatana hurriyatan tukhrijuna an ta'atika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai para orang tua kami, bapak ibu kami, saudara-saudari, para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala agar kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kisah hidup Nabi, memahami perkataan Nabi, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perlu sedikit kami sampaikan muqaddimah. Bertepatan hari ini adalah orang menyebut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita fahami makna kemerdekaan. Kemerdekaan yang harus kita fahami adalah bagaimana kita merdeka dari belenggu-belenggu yang menjadikan kita susah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kemerdekaan. Dan jika seorang hamba menjadi budak, jika budak bukan budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi hina. Sehina yang memperbudaknya. Akan tapi jika seorang hamba menjadi budaknya Allah dan merasakan dirinya budak Allah, maka ia mulia. Sehingga paling mulianya manusia adalah di saat dia menyadari bahwasanya dia hanya menjadi budaknya Allah, hamba Allah. Salat yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, hendaknya kita sadari bahwasanya karena kita mengikuti tuntunan dan perintah Allah, karena kita adalah budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang hamba menjadi budaknya Allah, merasakan dengan hatinya bahwa ia hanya menjadi budaknya Allah, maka selain Allah tidak boleh memperbudakku. Maka seorang tersebut akan merasakan hidup ini betul-betul merdeka. Salah satu utusan-utusannya Rasulullah yang bernama Rib'i, bukan utusan-utusannya Rasulullah bernama Rib'i, datang kepada seorang pembesar, kalau kita sebut saat ini sebagai seorang raja. Dia dengan baju yang sederhana sekali, dengan mengendarai kendaraan yang paling jelek, yaitu keledai, dengan tongkat di tangannya, artinya berjalan tegap pun sudah tidak mampu. Ia berjalan dengan tongkatnya menghadap seorang kaisar besar saat itu. Sementara penjaga-penjaga yang ada di tempat tersebut dan siapapun yang masuk kepada kaisar tersebut tidak akan masuk kecuali harus dengan berjalan dengan kaki, dengan lututnya, atau berjalan dengan
kesot bahkan dengan merangkak, ada yang berjalan dengan kakinya, dengan lututnya, atau kesot berjalan dengan menyeret bokong tempan dengan duduk, berjalan dengan duduk. Akan tapi tiba-tiba si Rib'i ini menghadap sang raja tanpa ada gentar dan tanpa ada ragu. Ia berjalan begitu saja, sementara pengawal raja pun merasa kaget, ini orang kok berani benar nih menghadap rajaku dengan berjalan seperti itu. Dengan suara tongkatnya yang memukul kepada bumi, sehingga suara itu betul-betul mengagetkan orang yang ada di tempat tersebut. Semuanya menoleh kepada Rib'i yang tiba-tiba tanpa gentar duduk di samping sang raja. Raja bertanya, siapakah engkau? Artinya orang ini kok berani benar, sementara yang lain berjalan dengan duduk, tapi ini berjalan dengan tegapnya. Semula dilarang untuk masuk, akan tapi aku ini perlu ketemu dengan raja karena aku diutus. Aku ini sebagai utusan saja, diperkenankan masuk. Setelah duduk di samping raja tersebut, raja bertanya, siapa engkau? Aku adalah utusan-utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan-utusan Rasulullah, utusan-utusannya Muhammad. Iya, aku adalah utusan-utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuanmu ke sini? Tujuanku ke sini adalah untuk memerdekakan hamba-hamba Allah dari diperbudak hamba Allah agar menjadi budaknya Allah. Aku diutus ke sini untuk memerdekakan hamba-hamba Allah yang diperbudak oleh hamba Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah.